Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswa dari program Pascasarjana Magister Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan akan menyampaikan paparan dengan judul Gambaran Sistem Pemantauan dan Pencatatan Pelaporan dalam Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Embarkasi, Jawa Barat. Paparan ini merupakan tugas kelompok dari mata kuliah Kepemimpinan dan Berpikir Sistem dengan dosen pengampu Ibu Dr. Esti Febriani, MKM, yang disusun oleh saya sendiri, Nanang Lioncu, dengan BMR 02100025 dan Widi Astuti dengan BMR 02100029. Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di Embarkasi, Jawa Barat dilaksanakan di Asrama Haji Bekasi atau tepatnya di Asrama Haji Embarkasi, Jakarta. Yang mana asrama haji ini merupakan perpanjangan dari Bandara Internasional dan rangkaian kegiatan unsur CIQ, Custom, Immigration, Kuarantin dari embarkasi yang bersangkutan. KKP sebagai unsur Q atau unsur kuarantin melaksanakan kegiatan kekarantinaan pelayanan kesehatan. Standar kegiatan KKP di embarkasi yang pertama adalah melakukan pelayanan kekarantinaan kesehatan, yang mana KKP dalam hal ini melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan tahap 3, yang mana pada pemeriksaan tahap 1 dan 2 dilakukan oleh daerah atau teman-teman dari puskesmas atau dinas kesehatan. Pada pemeriksaan ke tahap 3 ini, KKP melakukan pemeriksaan dokumen kesehatan jemaah haji atau EKKJH, pemeriksaan kesehatan dalam rangka menentukan kelayakan dan kekarantinaan kesehatan, pemeriksaan tes kehamilan atau HCG tes pada seluruh wanita usia subur apabila didapatkan jemaah wanita usia subur belum melakukan pemeriksaan HCG-nya di daerah, maka akan dilakukan pemeriksaan ulang pada tahap pemeriksaan ketiga di asrama haji. Kemudian pelayanan kekarantinaan kesehatan juga melakukan pelayanan rawat jalan, tepatnya di pos kesehatan, kemudian pemeriksaan laboratorium, dan melaksanakan pelayanan rujukan apabila ada jemaah haji yang memerlukan rujukan atau penanganan yang lebih lanjut. Karena pada saat pemeriksaan di pos pelayanan kesehatan diobservasi hanya maksimal 2 jam. Yang kedua adalah surveillance epidemiologi. Kegiatan ini pun juga dilakukan oleh KKP. Yang pertama adalah identifikasi risiko tinggi dan sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa, wabah, dan atau penyakit atau faktor risiko yang berpotensi kedaruratan kesehatan masyarakat atau disingkat dengan KKM. Dalam rincian kegiatannya, identifikasi ini adalah pengumpulan data primer ataupun data sekunder, termasuk data dari petugas kesehatan daerah, pemeriksaan akhir, pos kesehatan, rujukan, dan laboratorium, pengolahan dan analisis data, penyajian data dalam bentuk tabel atau grafik, penyusunan daftar jemaah haji RISTI, dan penyusunan laporan dan diseminasi informasi. Semua laporan ini nanti akan di-entry, dikumpulkan, diolah, dianalisis, dan akan disampaikan atau dimasukkan ke dalam sistem komputerisasi haji terpadu kesehatan dan sistem karantina kesehatan. Yang ketiga adalah melakukan pengawasan sanitasi kesehatan haji. KKP juga melakukan sanitasi asrama haji, yaitu melakukan pengawasan sanitasi serta memastikan proses intervensi penyehatan terhadap media lingkungan di asrama haji, baik itu asrama hajinya ataupun di dalam pengolahan tata boga, pengukuran dan pengamatan media lingkungan, pelaksanaan observasi lapangan, pengambilan dan pemeriksaan sampel media lingkungan, pemeriksaan kepadatan survei vektor, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah upaya preventif dan promotif. KKP pun juga melakukan upaya preventif dan promotif dalam pencegahan penyakit,
Yang pertama bisa berupa penyuluhan kesehatan, pemberian layanan konsultasi, penyediaan media KIE, pembuatan dan penggunaan bahan publikasi media elektronik. Yang kelima adalah mobilisasi sumber daya. Melakukan pemindaian atau pergerakan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dari asrama ke KKP. Konsep penyelenggaraan kesehatan haji ini sudah tercantum di Permenkes nomor 15 tahun 2016 terkait dengan isi toah kesehatan jemaah haji, yang mana ada 4 kriteria bahwasannya jemaah haji tersebut memenuhi isi toah atau tidak. Pertama adalah memenuhi syarat. Jemaah haji mampu ibadah tanpa bantuan obat, tanpa bantuan alat, atau tanpa bantuan orang. Artinya, tingkat kebugaran minimal cukup. Memenuhi syarat dengan pendampingan, berusia 60 tahun atau lebih, memiliki penyakit tertentu di luar kriteria, tidak memenuhi syarat, atau tidak memenuhi syarat sementara. Tidak memenuhi syarat sementara, jemaah yang tanpa ICP sah biasanya juga termasuk kategori tidak memenuhi syarat sementara. Belum divaksinasi IMM, memiliki penyakit berpeluang sembuh, suspek penyakit menular potensial wabah, psikosis akut, fraktur tulang imobilisasi, fraktur tulang belakang tanpa komplikasi, hamil di luar antara 14 sampai 26 minggu. Kemudian tidak memenuhi syarat. Biasanya jemaah-jemaah ini yang tidak memenuhi syarat adalah kondisi klinis yang mengancam jiwa atau terminal yang sulit diharapkan untuk sembuh kembali. Gangguan jiwa berat, contohnya skizofrenia, demensia berat, retardasi mental, dan lain-lainnya. Terakhir adalah penyakit sulit sembuh seperti TB TDR, sirosis, hepatoma, dekompensata. Ini adalah alur pemeriksaan tahap ketiga yang dilakukan di asrama haji di Embarkasi Jakarta Bekasi. Biasanya pada saat jemaah haji turun dari bus akan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh atau pemindaian suhu tubuh yang apabila suhu tubuh jemaah kurang dari 37,5 derajat Celcius, jemaah akan langsung masuk ke aula. Apabila lebih dari 37,5 derajat Celcius, maka akan dirujuk ke poliklinik. Jemaah yang sudah masuk aula akan dilakukan inspeksi sanitasi makanan dan minuman. Apabila jemaah yang membawa makanan-makanan yang sifatnya basi, maka akan diambil supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Karena pada saat jemaah haji ada di embarkasi dan di asrama haji, jemaah haji akan mendapatkan akomodasi baik itu makanan atau minuman. Setelah selesai dilakukan infeksi, kemudian jemaah akan dilakukan pemeriksaan ketiga, yang apabila sehat akan langsung istirahat ke kamar untuk dijadwalkan terbang, dan apabila sakit maka akan dirujuk ke poliklinik. Jemaah yang istirahat di kamar pun juga apabila akan ada yang merasakan kurang sehat maka bisa dirujuk ke poliklinik. Yang dirujuk di poliklinik ini akan dilakukan observasi. Observasi biasanya tidak lebih dari 2 jam. Dan apabila lebih dari 2 jam tidak ada perbaikan, maka akan dirujuk ke RSUD Kota Bekasi atau rumah sakit rujukan. Dan apabila sehat, maka akan diistirahat ke kamar dan dijadwalkan untuk terbang berikutnya. Yang di RSUD rumah sakit atau di RSUD Bekasi akan dilaksanakan atau dilakukan perawatan apabila jemaahnya sakit, dan akan kembali ke asrama haji dan terbang apabila memang jemaahnya sudah dalam kondisi sehat. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.